aktenya ada, tapi izinnya nggak ada dan tidak terdaftar di yayasan. Jadi yayasan itu harusnya terdaftar dan memiliki surat izin. Jadi dia nggak bisa bilang, oh kita punya legalitasnya hanya karena punya akte. Jadi sisi gelap itu di tahun 2023 sudah ada ya, dan yang bicara pun Arief Wismansyah dibilang ada dugaan TPPO. Jadi disebutkan oleh mereka ya, ini saya sudah ngambil beberapa informasi dari Mabes ya, sudah dilakukan penyidikan dan karena penyidikan tersebutlah ada balita hasil hubungan ODGJ ya, dan diduga bayi tersebut dijual. Jadi simpel sih, yang namanya somasi itu kan teguran. Saya kasihkan waktu kepada Novi dan Koko Hirocimot untuk meminta maaf dan menghapus konten. Oke guys, ini ada berita yang menyedihkan sekali dan sangat memalukan bagi Alvin Lim. Tiba-tiba muncul video Alvin Lim yang sudah fitnah Teh Novi. Katanya Teh Novi itu pelacong. Maaf dipelintir. Kemudian katanya Novi itu jualan narkoboy. Parah memang. Sampai-sampai teman dari anak asuh Teh Novi bertanya seperti ini. Emangnya ibumu kerjanya seperti itu ya? Sinyalir ini bisnis gelapnya Novi Pratiwi, teman-teman. Parah. Ini bukan Alvin yang ngomong, ini wali kota yang ngomong. Saya bacakan lagi di sini, teman-teman ya. Dibilang rumah bisa mewah, bisa punya apa, ya, punya apa katanya, dan dia bisa merawat ODGJ ini. Dari mana sumber uangnya? Yang pertama, dia bertanya soal sumber uang yang dimiliki oleh Teh Novi. Kok bisa Teh Novi beli mobil Alphard, punya barang branded, bisa ngerawat ODGJ? Itu pertanyaan pertama dari Alvin Lim. Sepertinya dia belum paham soal dunia medsos, yang mana saat ini semua medsos bisa menghasilkan uang. Dan di sini Teh Novi itu sangat aktif hampir di semua medsos. Di channel YouTube hampir setiap hari Teh Novi itu mengunggah video pada saat membantu orang lain sekaligus dibikinkan konten, kemudian diunggah di channel YouTube dan penontonnya pun sangat banyak. Dan bisa dipastikan pendapatannya sebulan itu bisa 3 digit atau bahkan lebih. Kalau jumlah penonton dalam satu video itu bisa mencapai 1 juta penonton. Belum lagi di Instagram, di TikTok. Apalagi saat ini Teh Novi itu aktif untuk jualan di aplikasi TikTok. Belum lagi kalau ada endorse. Apakah dia nggak paham ya soal itu? Mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri ya, berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur. Dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai... Mohon maaf, saya cut atau saya silent karena kata-katanya sangat kasar. Jadi Alvin Lim ini menuduh Teh Novi itu mendapatkan uang untuk membeli mobil Alphard, untuk beli barang branded, untuk merawat ODGJ. Itu hasil dari melacong atau jualan narkoboy. Itu kata Alvin Lim. Menurut saya ini sudah kena pasal. Pasalnya berlapis. Ada fitnah, pencemaran nama baik. Mungkin ada lagi pasal yang bisa dikenakan kepada Alvin Lim. Padahal kita tahu bersama bahwa Alvin Lim saat ini sedang dalam keadaan sakit. Bahkan katanya rutin untuk cuci darah. Mungkin ginjalnya sedang bermasalah. Pada saat lagi sakit aja sikapnya seperti ini, apalagi kalau lagi sehat. Atau dia cetak duit atau apa nih? Kok bisa duitnya banyak, teman-teman? Saya pengen yayasan ODGJ-nya si si Novi ini diperiksa, dan kalau perlu dikasih CCTV 24 jam, diarahkan ke dinas sosial atau kementerian sosial untuk melihat apa yang mereka lakukan dengan ODGJ tersebut ya. Apakah mereka melakukan sesuatu tindak pidana atau tidak ya. Ya ampun, bisa-bisanya dia meminta gitu ya agar di rumah tempat Teh Novi merawat ODGJ itu dipasang CCTV, karena katanya kepengen tahu apakah Teh Novi dan timnya melakukan sesuatu yang berbahaya untuk para ODGJ. Kok bisa ya dia berpikiran sampai ke sana? Mungkin karena orang ini lagi sakit, terus minum obat, jadinya seperti ini, kita tidak tahu juga. Berhati-hatilah ya, kalau orang kaya ya konglomerat, dia buka panti sosial masih ketahuan duitnya dari mana. Tapi kalau orang miskin bisa buka yayasan seperti itu, modalnya dari mana? Apalagi kalau dia bilang modal dari donasi. Kalau modalnya dari donasi, saya masih percaya teman-teman, karena modal dari donasi orang yang punya duit ngasih duit sumbangan situ. Tapi dia bilang dari uangnya sendiri, itu saya nggak percaya. Ya ampun, padahal ini jenis kelaminnya laki-laki ya.
tapi ngomongnya lost doll ya, melebihi perempuan kalau lagi bergosip dengan tetangga. Dia ini laki-laki lagi sakit, padahal suasananya itu sudah kondusif ya, sudah mau berdamai, semua pihak sudah mau berdamai. Bahkan dari pihak Teh-Novi ada rencana gitu ya untuk melanjutkan proses perawatan dari Agus. Tapi ini kok bisa melenceng jauh. Jadi menurut si Alvin Lim ini, kalau orang kaya yang mempunyai panti asuhan, panti jompo untuk anak-anak terlantar, itu wajar katanya karena modalnya sangat besar. Tapi bagaimana dengan orang miskin kok tiba-tiba mempunyai panti asuhan, mempunyai kemampuan untuk merawat para ODGJ. Nah, dia mempertanyakan hal itu, jadi dia seolah-olah menuduh bahwa Teh-Novi ini melakukan sesuatu yang mencurigakan seperti yang dikatakan oleh Alvin Lim untuk mendapatkan uang sehingga akhirnya dia bisa membangun sebuah yayasan. Saat ini sudah ramai di aplikasi TikTok. Bahkan Denny Sumargo sampai komentar offside. Kita tunggu kabar selanjutnya. Apa tindakan yang akan dilakukan oleh Teh-Novi. Tapi hampir semua netizen meminta kepada Teh-Novi untuk melaporkan Alvin Lim. Para netizen pun ramai-ramai memberikan tanggapan. Sebagai seorang wanita mapan dan mandiri, saya sedih mendengar narasi dari beliau. Segitu hinakah wanita mandiri di mata Anda? Walaupun posisi Anda di sini bertanya, alangkah baiknya Anda sebagai praktisi hukum yang kaya dan berpendidikan dapat sedikit menahan narasi yang tidak elok didengar publik. Apakah seperti itu pemikiran lelaki terhadap wanita jika seorang wanita dapat berpenghasilan mandiri dan mapan? Jadi ceritanya dia bikin video itu dalam konteksnya bertanya. Tapi menurut saya ini sudah sangat keterlaluan. Ingat Pak, Anda punya anak perempuan. Oke, sebagai informasi, Pak Alvin Lim ini mempunyai seorang anak perempuan. Apakah Alvin Lim tidak percaya akan karma? Kalau saya secara pribadi percaya kepada karma. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kalau kita menabur hal-hal yang buruk, maka kita pun akan menuai hal-hal yang buruk. Saya tidak tahu apakah Alvin Lim percaya kepada hukum tabur tuai, karena apa yang dikatakan tentang Teh-Novi itu salah semua. Jadi ini jatuhnya fitnah, walaupun dalam konteksnya dia sedang bertanya. Makanya di situ ada yang bertanya, Pak Alvin Lim, kenapa Bapak itu sangat membenci Mbak Novi? Coba Bapak lakukan apa yang Mbak Novi lakukan. Apakah Bapak bisa? Saya yakin tidak bisa. Kalau Bapak punya hati nurani, support Mbak Novi, jangan malah menjelekkan. Jadi kata-kata yang dilontarkan oleh Alvin Lim, walaupun itu konteksnya bertanya, itu seperti merendahkan martabat seorang wanita. Nanti takutnya para wanita di Indonesia yang tidak terima dengan pertanyaan yang diajukan oleh Alvin Lim. Karena dari konteks pertanyaannya itu, seolah-olah dia nggak percaya. Masa sih seorang Novi berjenis kelamin perempuan bisa membangun sebuah yayasan untuk merawat para ODGJ? Bagaimana bisa seorang perempuan yang bernama Teh-Novi bisa membeli mobil Alphard? Bagaimana bisa seorang Novi yang berjenis kelamin perempuan bisa membeli barang-barang branded? Kan itu maksudnya. Omongannya itu lost banget ya. Kita tunggu respon selanjutnya dari Mbak Novi, yang pasti Mbak Novi di sini sangat terpukul dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Alvin Lim. Ada banyak sekali juga konten kreator yang sudah memuat berita ini ya, dan komentarnya itu hampir semua memberikan dukungan kepada Teh-Novi. Bahkan mereka menyarankan kepada Teh-Novi untuk segera melaporkan Alvin Lim ke pihak kepolisian karena kata-katanya sudah mengandung unsur pidana.